Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Lia Suntoso lagi bicara mengenai immigration law. Apa kabar, Lia? Baik, Lia, boleh bicarakan tentang new immigration law by Trump? ini dalam seminggu terakhir ini ada dua hal luar biasa yang terjadi ya. Saya itu sudah 18 tahun dari tahun 2002 jadi lawyer. Ini sekali-sekalinya ada putusan yang satu minggu of one another. Yang pertama mengenai DACA, yang kedua itu adalah yang hari ini gitu kan, yang mengenai expedited removal. Yang hari ini tuh dokumen PDF-nya tuh 98 pages, yang kemarin itu 70 plus pages. Jadi, this is a very interesting week for immigration lawyers, and they are wonderfully written opinions. Cuma kita juga agak ngeri bacanya gitu ya, karena it does have a blanket impact on people. Dan juga ditambah ini juga ada beberapa hari yang lalu Presiden Trump juga release a follow-up executive order dari proclamation yang dia awalnya issue itu April 22, 2020, dan that basically restricts green card for people outside the US gitu. Nah, jadi yang mau dibahas itu yang mana dulu? Kalau order ini last-nya dari Juni 24 sampai akhir tahun with possible extensions. Jadi kita bicara DACA dulu dah, sebab saya tahu ada beberapa anak ya yang dibawa oleh orang tua dari Indonesia yang apply DACA. Oke, yang mengenai DACA, yang menarik yang harus disikapi dari itu adalah kalau misalkan you lihat dari responsnya di USCIS website mengenai keputusan dari Supreme Court, itu menarik karena dilihatnya tuh begini, Supreme Court tuh mengatakan begini, lalu website USCIS itu seakan-akan nggak sejalan dengan itu. Ini sebentar ya, saya buka supaya saya baca beberapa ininya ya, beberapa bagian dari USCIS statement. Jadi ini ya, bayangkan ya, tanggal 19 Juni 2020, oke, USCIS mengissue statement seperti ini. Today's court opinion has no basis in law and merely delays the president's lawful ability to end the illegal deferred action for childhood arrivals amnesty program. Kalau misalkan you ingat minggu lalu, saya kan sempat mengatakan begitu juga kan. Jadi putusan Supreme Court itu mengatakan bahwa oke, ini putusannya itu mengatakan bahwa ini nggak bisa diberhentikan, tapi it does not actually exclude Trump from saying kalau gitu kita berhentiin aja gitu loh, ngerti ya? Jadi this statement was actually really consistent with apa yang kita discuss minggu lalu gitu loh. Dan yang memang bacanya, kalau saya sebagai lawyer ya, saya bacanya itu sesuatu yang menarik ya, karena Supreme Court ngomong begini, ya secara ini aja, secara mekanisme itu sangat menarik gitu. Supreme Court ngomong begini, USCIS ngomong begono, gitu aja sih. Sebenarnya kalau di saya itu seperti itu. Menariknya seperti itu. Keputusan yang hari ini, yang 98 halaman PDF itu juga menarik ya, karena kalau di Amerika itu ada sesuatu yang namanya writ of habeas corpus. Habeas corpus itu jadi itu adalah challenges bagi orang itu supaya untuk nggak ditahan terlalu lama, ya intinya untuk kebebasan lah itu ya, itu untuk bacanya seperti itu. Nah jadi ini menariknya dari proses kasus itu bukan kebebasan. Jadi proses kasus itu dari court bawah lalu naik tinggi kasasi, lalu akhirnya mengajukan writ of certiorari ke Supreme Court kan begitu. Nah di Supreme Court ini lalu
kalau berdasarkan bacaan saya yang tadi pagi itu ya, jadi yang dipertanyakan itu apakah orang-orang yang masuk ke Amerika untuk mengajukan asilum, apakah mereka punya constitutional right untuk mengajukan ini supaya dia bisa mengajukan application untuk asilum melalui proses yang ada di federal court. Nah, yang menarik adalah putusan Hakim Supreme Court, hakim itu kan ada 9 ya. Itu yang pro imigran itu kalah 7-2 gitu. Nah, yang juga menarik dari situ adalah kok yang dari really liberal, misalkan Ruth Bader Ginsburg gitu ya, dia tuh bisa leaning towards the conservative, dan bagi saya itu surprising karena begitu saya baca 72, the first thing that came to mind was duanya siapa ya gitu. Karena tuh putusannya itu jadi ditulisnya itu oleh Judge Alito, lalu ada 2 concurring, dan yang ini Judge Ginsburg ini bareng dengan Judge Breyer, lalu dissentingnya itu 2, Judge Sotomayor dan Justice Kagan ya, Elena Kagan. Nah, ya bagi saya itu menarik ya karena itu secara proses itu ya secara konstitusi dan secara itu it's like you're really reading a rich constitutional history ya. Dan this is a time in Amerika kalau kita bisa melihat the law process in the making. It's a wonderful and an interesting process. Cuma memang decision-nya ya it's expected from a court that's leaning one way gitu ya, but it's also unexpected in terms of loh kok yang kesini kesono gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau that's basically that ya. Tapi yang keputusan hari ini itu nggak terlalu efek untuk ke masyarakat Indonesia, karena ini konsepnya itu masuknya tuh ke expedited removal, dan ini nggak it doesn't apply, it just in general it doesn't apply to masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia ya hampir tidak pernah melalui proses ini, kira-kira gitu. Ya, tapi tadi kan bicara tentang suaka politik kan. Jadi ya, dengan arti mungkin ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang apply suaka politik, bukan? Well, iya, tapi ini kan prosesnya itu kalau melalui suaka politik, itu kalau orang Indonesia itu kan mereka mengajukannya ketika sudah di dalam gitu loh. Jadi kalau mereka sudah di dalam itu subject to a completely different jurisdiction gitu. Jadi it doesn't really, it's just that the effect, I mean, the decision today, it's more towards ini ya, procedurally itu menarik gitu, tapi nggak kena ke orang kita, kira-kira gitu. Nggak kena orang kita seandainya juga kalau orangnya apply suaka politik, kan? Nggak kena, tidak kena. Jadi beda proses, beda jurisdiksi, beda lokasi, beda ya pokoknya kira-kira gitu deh. Oke. Terus bagaimana urusan mengenai executive order? Ya, executive order dari Trump yang dibikin oleh bulan April. Kalau yang executive order itu memang itu kena gitu karena kalau misalkan ada orang kita, dan ini for sure ada orang-orang yang ada pegang H-1B atau L1 yang currently outside the US dan nggak punya valid visa, mereka itu nggak akan boleh masuk ke Amerika kecuali under very very narrow exception gitu loh. Nah, alasannya itu adalah karena in this soft job market gitu. Jadi dianggapnya mereka itu disadvantaging the US workers during the recovery, gitu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin proteksi kalau misalkan ini ya oke, kalau misalkan kita mendatangkan orang baru, misalkan ya kalau kita pemerintah Amerika
ngapain juga kita pakai tenaga kerja asing gitu ya, kan kita kan asing nih ya ceritanya ya. Immigrants dianggap asing tuh. We are the foreigners in America kan gitu. Jadi dianggapnya kalau kalau ya kalau mereka bisa meng-hire tenaga lokal, kenapa mereka nggak meng-hire tenaga lokal gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, dan suspension and limitation of entry itu hanya kena ke orang-orang yang di luar Amerika Serikat effective of the date of the proclamation dan nggak memegang visa pada saat the proclamation was issued gitu loh. Jadi seandainya orang yang sudah ada di sini dan ada H1 visa, nggak masalah. no problem, nggak ada masalah. No problem, no problem. Hanya untuk orang yang mau apply visa sekarang itu di Iya. freeze. Saya cukup banyak dapat email panik dari orang-orang gitu ya, dan mengatakan, aduh gimana nih istriku atau suamiku atau begini atau begitu gitu ya. Apa namanya any processes that's nggak termasuk dalam proclamation itu yang nggak kena. Misalkan kalau misalkan Anda itu pegang visanya O1 atau R1, apakah Anda masih bisa ke Amerika? Bisa gitu. Apakah Anda bisa apply? Bisa gitu. Nah, misalkan ada orang yang pegang green card masih ada di luar Amerika, bisa masuk? Bisa. Apakah orang-orang yang menyponsori istri atau suami atau anak masih bisa disponsori? Bisa gitu kan. Dan tentunya ada orang-orang yang esensial ya, orang yang esensial misalkan yang ini ya, mengenai supply of the food chain atau misalkan tenaga medis, mereka masih tetap akan dikasih bahkan ya ke bagi pos yang masih tutup itu, mereka akan dikasih emergency appointment untuk ambil visa untuk datang ke Amerika. Jadi yang nggak boleh siapa? Yang nggak boleh itu adalah orang-orang yang belum punya job visa dan visa yang dicari itu H dan L. Jadi yang lagi apply ke company, mungkin company sudah approve tapi masih belum dapat H1 visa. Gitu. Iya, iya. Kecuali kalau mereka essential. Kecuali kalau mereka essential, jadi misalkan ya in the critical list itu kan ada macam-macam ya. Intinya kalau yang medical sama yang food supply chain itu semuanya dianggapnya essential, jadi silahkan gitu. Okay. Dan Gitu. untuk Tapi ya kenapa? Untuk qualify food essential, contohnya apa? Misalkan begini ya, kalau misalkan let's say you work for companies that basically work in the food supply chain, misalkan ya kalau Anda kerja untuk misalkan company like Perdue. But L1 di mana? L1 kalau umpamanya perusahaan food supplies yang mau buka cabang di Amerika, bagaimana itu? Saya rasa sih begini ya, kalau misalkan you mau baru buka, lalu mau ngusain visa, ya automatically you cannot lah. You can open the company, of course. But if the type of visa falls within the proclamation, of course you're not gonna you're not gonna be that easily granted gitu ya, unless you can prove that you are essentials, and then at this point gitu at this point who's gonna basically go through that effort gitu. Misalkan tiba-tiba ada orang yang nggak usah susah-susah deh, kita misalkan decide untuk buka company yang jualan medical supply gitu. Nah hari gini gitu siapa yang mau mengerjakan itu, right? Karena siapa yang mau urus ininya siapa yang mau urus dokumen-dokumennya, siapa yang membuka pabrik, siapa yang membuka ini, siapa kan nggak ada juga orangnya. I think it would be, I mean technically on paper yes you can do it if you can prove that you're essential, but it all goes back to the situation of whether you're going to do it or not gitu. And the question is whether the others American yang bisa kerja that kind of job. Well, yes. Kalau dalam hal ini gitu kan ya, the essence of the proclamation is to make it more difficult for companies to hire foreign workers, kan begitu kan. Jadi itu kan sebenarnya esensinya kan seperti itu. Nah, apakah ini gimana ya,
kita tuh bisa mengatakan begini, ada jeruk dan ada hal-hal yang non jeruk gitu kan. Jadi ada misalkan begini, jadi ada employee yang orang Amerika dan ada employees yang bukan orang Amerika, all other employees kan misalkan seperti itu kan. Nah, karena ini difokuskan untuk employees yang orang Amerika untuk diberikan proteksi, maka the other employees yang ada di luar dari Amerika Serikat dan belum memegang job visa loh ya, yang belum di stem gitu. Kalau udah di stem is okay. Nah, itu yang nggak bisa gitu loh. Makanya itu apa namanya proclamation itu ya dibilang lagi kita harus gini aja deh. Jadi ada klasifikasi nih employees, oke? Dan ada lagi employees yang the rest that is included within the proclamation gitu loh. Jangan dicampur adukan gitu. Oke. Ada pesan terakhir? Saya sih sebenarnya ini ya, kalau ini this is a surprise for everybody, COVID-19. I'm actually tired of even repeating the word COVID-19. Sampai apa namanya, kita juga negara mana sih yang sebetulnya siap ngadepin COVID-19? Nggak ada ya kayaknya ya. Semua masih nunggu apakah ini begini, itu begitu, ini tiba-tiba tadi sore saya baca ada berita di Texas katanya ada satu keluarga terkena 18 orang, katanya hospitalization di California katanya naik 30 sekian persen. I think the best way is just to basically hang on and pray and let's ride this through together because everything is pretty much unexpected. Business is going to tank. I don't have that much hope that things are going to run normally as I would love it to be gitu. Saya kebetulan sudah ada klien saya yang diinterview di USCIS beberapa hari yang lalu. Hari Senin saya itu udah ke USCIS. And it was really interesting ya. Jadi dari satu ruangan besar itu yang biasanya sampai 100 orang, 150 orang, ada sekitar 8 rows of benches gitu. Dari satu ruangan besar itu hanya ada 7 orang di luar petugas. Dan paginya katanya di interview itu yang biasanya mungkin satu kantor itu puluhan ya interviewnya, maybe 50, 70, I don't know cases. That day itu cuma ada sekitar a dozen interviews karena saya tanya sama petugasnya. Nah, itu membuktikan kalau para petugas itu juga gemetar juga kan ngadapin kita gitu loh. Ini orang-orang siapa ini yang mau diinterview gitu loh. I came with my client and 2 of her children gitu ya. And ada satu set family lagi. Jadi mereka bertiga, klien saya bertiga dan saya. Jadi 7 orang kan. I miss the action ya. I miss the action. I miss lawyering. I miss this. I miss that. Gitu. I miss thinking on my toes. Gitu. But it's pretty clear that nobody is ready to get back because it's in addition for ini juga health hazard. It could also, if done in a larger scale. Ini kan ya semua orang ketakutan ya bisa meledak lagi gitu. Ya nggak tahu ya, but my guess is that my suggestion itu semua sebaiknya itu ya kita tetap tinggal di rumah, we try to do the best we can, we use the precaution, pakai masker kalau keluar, cuci tangan dan banyak berdoa. Kalau that's all my suggestion is, karena setelah saya melihat interview di USCIS dan because I went myself, I was probably one of the few lawyers that actually had the taste of being interviewed just as when they very recently opened gitu. And it's an interview that I will never forget for the rest of my career. Karena although we were all there at the same time, at the interview itu saya akhirnya ditaruh di satu ruangan.
nonton klien saya di iPad, ada jendelanya ada 4, ada 1 petugas, ada 1 klien, ada 1 penerjemah, dan ada 1 saya. Klien saya di ruangan lain, ngelihat iPad juga. Officer-nya di ruangan lain lagi. That's amazing, ya. Sounds like It's Zoom. almost unheard of. Huh? Sounds like Zoom. It sounds like Zoom, and it really makes me wonder, why didn't they just schedule it remotely, gitu. Maybe it's coming. You know, I saw in one of my WhatsApp group of attorneys. I have a few of those. Itu ada naturalization ceremony di Detroit yang sudah pakai mobil gitu. So, I mean, I don't know where this is going, tapi I guess please stay safe, stay healthy, pakai masker, cuci tangan yang banyak, dan banyak berdoa. That's it. And pray that all our researchers will find the vaccine soon. Because it's not gonna get resolved. I mean, honestly, ini juga ada pengumuman katanya imigrasi itu akan lay off sekitar 15,000 employees, ya. I mean, I feel for them, I really do. But at the same time, how is this going to affect the entire system in the long run? Gitu, because I'm hearing other things, from colleagues and like that, gitu. Kalau, wah ini bagaimana ya, ini begini, begitu kan, karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu government job is supposed to be the most stable job, but government mana yang stable sih sekarang ya? Okay. I feel for the impact, especially about families and things like that. Kalau saya pribadi sih, ini yang menarik ya, immigration lawyers work because of the type of work that I handle in the immigration arena gitu. Itu nggak terlalu impacted. Karena don't forget, although the court canceled hearings, the court did not close. Jadi, we kept working throughout all this time, tapi ya tetap aja gitu. I mean, you know, it's an uncomfortable situation for everybody, and it's like when New York just opened, it was like waking up from, you know, an uncomfortable dream, you know. That's it. Oke, Lia, terima kasih untuk memberi informasi mengenai immigration. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Okay, bye.